Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lilis Sofiatul Asna, dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai elektrokimia. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah mobil listrik. Pengemudi Tesla dapat mengisi daya hingga 100 mil dalam waktu sekitar 30 menit. Tingkat pengisian akan bervariasi menurut pengisi daya dan status pengisian baterai Tesla. Saat ini, konektor Tesla dan adaptor Tesla CHAdeMO dapat mengisi daya hingga 50 kW di stasiun EVGO. Tahukah kalian bagaimana caranya batu baterai bisa menghasilkan listrik? Coba perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar pertama adalah, ya betul, ini adalah gambar velg ban mobil ya. Kemudian yang kedua, yang dapat kita lihat itu adalah bagian knalpot motor. Perhatikan keduanya, kok bisa kinclong ya? Oke, jadi yang akan kita pelajari antara lain adalah reaksi redoks, sel volta, korosi, elektrolisis, dan elektroplating. Selanjutnya perhatikan gambar. Peristiwa apakah yang terjadi pada masing-masing gambar tersebut? Ya, betul. Gambar pertama itu adalah apel yang diiris lama-kelamaan akan terjadi browning. Gambar kedua, korek api yang terbakar. Dan gambar ketiga adalah besi yang berkarat. Nah, ketiga peristiwa ini adalah peristiwa redoks. Apa itu redoks? Redoks singkatan dari reduksi oksidasi. Menurut konsep redoks sebagai pelepasan dan penerimaan elektron, reduksi adalah penerimaan elektron, sedangkan oksidasi adalah pelepasan elektron. Bagaimana contohnya? Untuk reduksi, kita beri contoh sulfur. Atom sulfur ketika menerima 2 elektron akan menjadi sulfur yang bermuatan negatif 2. Sedangkan oksidasi, kita beri contoh atom kalsium. Atom kalsium jika melepaskan 2 elektron akan menjadi Ca2+ plus 2 elektron. Setelah kita mempelajari reaksi redoks, selanjutnya kita akan mempelajari sel volta. Sel volta adalah sebuah alat yang dapat mengubah cairan kimia menjadi energi listrik. Bagian dari sel volta bisa dilihat pada gambar berikut. Apa saja bagian-bagian dari sel volta? Yang pertama ada voltmeter. Voltmeter adalah komponen yang berfungsi untuk menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Voltmeter disusun secara paralel terhadap letak komponen yang diukur dalam rangkaian. Alat ini terdiri dari 3 buah lempengan tembaga yang terpasang pada sebuah bakelit yang dirangkai dalam sebuah tabung kaca atau plastik. Selanjutnya, bagian kedua adalah jembatan garam atau salt bridge. Adalah tabung berbentuk U yang mengandung larutan pekat elektrolit inert seperti kalium klorida, kalium nitrat, dan lain-lain dalam agar-agar atau gelatin.
jembatan garam melengkapi rangkaian listrik dengan memungkinkan pergerakan ion dari satu larutan ke larutan lainnya tanpa mencampur dua larutan. Jembatan garam juga membantu dalam menjaga kenetralan muatan listrik dari larutan dalam 2,5 sel. Pada gambar, jembatan garam terdiri dari senyawa Na2SO4. Selanjutnya adalah anoda atau elektrode negatif, merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Pada gambar, yang bertindak sebagai anoda adalah logam Zn atau Zeng atau zinc elektrode. Katoda atau elektrode positif adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Pada gambar, yang bertindak sebagai katoda adalah logam Cu atau tembaga atau koper elektrode. Ciri-ciri sel volta. Yang pertama, tersusun dari setengah sel anoda dan setengah sel katoda. Yang kedua, katoda sebagai kutub positif, anoda sebagai kutub negatif. Untuk memudahkan kita dalam menghafalkan kutub positif dan kutub negatif pada sel volta, kita bisa membuat singkatan kapan, yang artinya adalah katoda positif, anoda negatif. Ciri-ciri selanjutnya yaitu di katoda terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi reaksi oksidasi. Untuk mempermudah kita dalam mempelajari tempat terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi, kita bisa membuat singkatan CRAO, yang artinya katoda reduksi, anoda oksidasi. Ciri-ciri sel volta selanjutnya adalah elektron bergerak dari anoda ke katoda, listrik bergerak dari katoda ke anoda. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari, bisa disingkat dengan aku elektron, kau listrik, yang artinya anoda ke katoda mengalir elektron, sedangkan katoda ke anoda yang mengalir adalah listrik. Ciri-ciri terakhir adalah reaksi redoks berlangsung spontan. Bagaimana proses yang terjadi dalam sel volta? Reaksi kimia yang terjadi pada sel volta adalah sebagai berikut. Pada anoda, logam Zn melepaskan elektron dan menjadi Zn2+ yang larut. Reaksi Zn solid menjadi Zn2+ larutan plus 2 elektron. Pada katoda, ion Cu2+ menangkap elektron dan mengendap menjadi logam Cu. Reaksi yang terjadi adalah Cu2+ larutan plus 2 elektron menjadi Cu solid. Hal ini dapat diketahui dari berkurangnya massa logam Zn setelah reaksi, sedangkan massa logam Cu bertambah. Reaksi total yang terjadi pada sel volta adalah Zn solid plus Cu2+ larutan menjadi Zn2+ larutan plus Cu solid. Notasi sel. Format notasi sel adalah anoda yang berwujud logam, anoda yang berwujud larutan, kemudian katoda dalam wujud larutan, dan katoda dalam wujud logam.
sehingga sel volta tersebut dapat digambarkan dengan notasi sel berikut: Zn, Zn2+, Cu2+, Cu. Potensial elektrode standar. Perhatikan kembali gambar rangkaian sel volta antara logam Zn dan Cu. Pada rangkaian, elektron mengalir dari elektrode Zn ke elektrode Cu dan tidak sebaliknya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa logam Zn lebih mudah teroksidasi atau lebih mudah melepas elektron daripada logam Cu. Sebaliknya, ion Cu2+ lebih mudah tereduksi atau lebih mudah menyerap elektron daripada ion Zn2+. Kecenderungan teroksidasi atau tereduksi merupakan sifat khas suatu unsur. Kecenderungan tersebut dinyatakan dengan suatu parameter yang disebut potensial elektrode standar atau E-cell. E-cell hidrogen sama dengan 0 karena hidrogen digunakan sebagai pembanding. Semakin negatif nilai E-cell suatu elektrode, semakin mudah mengalami oksidasi. Sebaliknya, semakin positif nilai E-cell, semakin mudah mengalami reduksi. Selanjutnya adalah pemanfaatan sel volta. A. Sel primer. Ini adalah beberapa pemanfaatan dari sel volta yang dikategorikan ke dalam sel primer. Yang pertama adalah sel kering atau sel Lagrange atau batu baterai. Anoda pada sel kering adalah Zn. Katodanya grafit dan elektrolitnya adalah MnO2 plus NH4Cl plus karbon plus H2O. Yang kedua ada sel alkalin. Sel alkalin tersusun dari anoda Zn, katoda grafit, dan elektrolitnya adalah MnO2 plus KOH plus karbon plus H2O. Selanjutnya adalah sel peroksida. Sel peroksida tersusun dari anoda Zn, katoda Ag2O, dan elektrolit KOH. Berikut ini adalah penampakan dari bagian sel kering. Anoda Zn terletak pada bagian bawah, sedangkan katode karbon atau grafit terletak di tengah sampai ujung atas. Untuk sel peroksida, anoda Zn terletak di bagian atas, sedangkan katode Ag2O terletak di bagian bawah. Pemanfaatan sel volta selanjutnya sebagai sel sekunder antara lain adalah sel nikel kadmium dan sel Aki. Untuk sel nikel kadmium digunakan anoda kadmium dan katoda NiOH. Elektrolitnya adalah KOH 20%. Untuk sel Aki menggunakan anoda timbal atau Pb dan katoda PbO2. Sedangkan elektrolitnya adalah H2SO4 37%.
Berikut ini adalah bagian-bagian dari sel nikel kadmium. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari sel aki. Selanjutnya, setelah kita mempelajari sel volta, kita akan mempelajari korosi. Korosi adalah teroksidasinya suatu logam. Korosi atau yang biasa kita sebut dengan berkarat adalah kerusakan material akibat reaksi kimia atau disebut dengan oksidasi. Proses korosi dapat terjadi karena adanya air dan oksigen pada logam. Logam ada yang mudah berkarat dan ada yang tidak mudah berkarat. Logam yang mudah berkarat antara lain adalah besi, seng, baja yang merupakan campuran dari besi dan karbon, magnesium, kalium, kupronikel, timbal, uranium, vanadium, dan wolfram. Logam yang tidak mudah berkarat antara lain emas, timah, perak, tembaga, aluminium, stainless steel yang tersusun dari kromium dan besi, nikel, platina, kuningan yang tersusun dari tembaga dan seng, perunggu yang tersusun dari beberapa campuran dari tembaga, Sn atau P atau Mg atau Al atau Si. Bagaimana penulisan reaksi perkaratan? Proses terbentuknya korosi merupakan suatu proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya korosi yang terjadi pada besi akan membentuk oksida besi atau Fe2O3 X H2O. Besi akan teroksidasi oleh oksigen di udara dan lama-kelamaan akan membentuk korosi. Persamaan yang berlangsung adalah sebagai berikut. Di anoda terjadi reaksi oksidasi, yaitu atom Fe yang melepaskan elektron menjadi Fe2+ plus 2 elektron dengan potensial elektrostandar sama dengan plus 0,44 volt. Di bagian katode terjadi reaksi reduksi, yaitu O2 plus 2H2O plus 4 elektron menjadi 4OH- dengan potensial elektrode standar plus 0,40 volt. Sehingga reaksi selnya adalah 2Fe plus O2 plus 2H2O menjadi 2Fe2 plus 4OH- dengan potensial elektrode standar sama dengan plus 0,84 volt. Ion Fe2 plus tersebut lalu akan mengalami oksidasi lebih lanjut dengan reaksi di bawah ini. 4Fe2 plus O2 plus
4 plus 2N H2O menjadi 2Fe2O3 N H2O plus 8H+. Mekanisme terjadinya korosi. Pada suatu besi yang memiliki permukaan tidak rata, maka akan terbentuk katode dan anode di kedua ujungnya. Perkaratan akan terjadi apabila besi tersebut kontak langsung dengan udara atau oksigen. Bisa juga dengan H2O. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Beberapa faktor yang mempengaruhi korosi adalah sebagai berikut. 1. Kelembapan. Korosi dapat terjadi akibat dari adanya air. Air bersama oksigen dapat mengoksidasi logam sehingga terjadi proses korosi. Semakin lembab suatu lingkungan, maka semakin cepat proses korosi terjadi. 2. Permukaan logam. Permukaan logam yang tidak rata akan memudahkan besi untuk membentuk kutub-kutub. Adanya kutub-kutub ini akan berperan sebagai anoda dan katoda sehingga proses korosi semakin cepat terjadi. 3. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit dapat menjadi media untuk berlangsungnya transfer muatan. Adanya larutan elektrolit dapat mempercepat korosi. 4. Terbentuknya sel elektrokimia atau kontak dengan logam lain. Apabila dua logam yang berbeda potensial bersentuhan pada lingkungan lembab, maka dapat terbentuk sel elektrokimia. Logam yang potensialnya lebih rendah akan melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi dan akan mengalami oksidasi oleh oksigen. Peristiwa tersebut menyebabkan proses korosi akan lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya lebih rendah. Contoh soal. Urutkanlah paku dari yang paling cepat berkarat sampai yang paling lambat berkarat. Paku pertama dicelupkan ke dalam air garam tanpa penutup. Paku kedua dicelupkan ke dalam air biasa dengan ditutup. Paku ketiga dicelupkan ke dalam air yang dicampur dengan minyak, kemudian ditutup. Paku keempat dicelupkan ke dalam air biasa tanpa ditutup. Dan paku kelima dimasukkan ke dalam tabung yang terdapat CaCl2 anhidrat tanpa penutup. Bagaimana proses penyelesaian urutan paku dari yang paling cepat berkarat sampai yang paling lambat berkarat? Penyelesaiannya adalah pada tabung 1, paku dicelupkan pada air garam. Air garam merupakan larutan elektrolit karena mengandung ion-ion di dalamnya. Larutan elektrolit dapat mempercepat terjadinya proses korosi. Jadi, paku tabung 1 akan berkarat paling cepat.
Pada tabung 2 dan 4, paku sama-sama dicelupkan dalam air, tetapi pada tabung 2, tabung disumbat dan tabung 4 tidak. Penyumbatan tabung menyebabkan air tidak mendapatkan oksigen tambahan dari lingkungan, sedangkan tabung yang terbuka akan mempermudah proses terlarutnya oksigen ke dalam air dan mendapatkan oksigen tambahan. Semakin banyak oksigen yang terlarut dalam air, maka semakin cepat proses korosi terjadi. Jadi, paku tabung 4 akan lebih cepat berkarat daripada paku tabung 2. Pada tabung 3, paku dicelupkan pada campuran antara air dan minyak dan tersumbat. Walaupun kelarutan minyak dan air sangat kecil, tetapi akan terdapat sebagian kecil minyak yang akan berhasil larut dalam air. Adanya minyak akan mempersulit terjadinya oksidasi karena minyak bersifat inert atau sulit bereaksi dan sulit melarutkan oksigen karena tidak memiliki momen dipol. Jadi, paku tabung 3 akan lebih lama berkarat. Pada tabung 5, paku dibiarkan di udara terbuka dan dikelilingi oleh CaCl2 anhidrat. CaCl2 anhidrat bersifat higroskopis yang berarti menyerap air, sehingga kelembapan dari tabung 5 akan sangat kecil. Kelembapan yang kecil menyebabkan tidak adanya molekul air pada udara, sehingga korosi akan sangat sulit terjadi. Jadi, paku tabung 5 akan berkarat paling lama. Sehingga bisa kita simpulkan urutan paku dari yang paling cepat berkarat adalah 1, 4, 2, 3, 5. Bagaimana cara pencegahan korosi? Yang pertama adalah dengan pengecatan. Pengecatan merupakan salah satu cara mencegah korosi yang mudah untuk dilakukan. Dengan mengecat besi baja, kita bisa menghindarkan kontak langsung besi dengan lingkungan. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya kontak langsung dan juga oksidasi pada besi baja sehingga tidak akan terjadi korosi. Selain untuk melindungi dari korosi, pengecatan juga akan menambah keindahan tersendiri pada barang yang berbahan besi. 2. Pelumuran dengan oli atau gemuk. Pelapisan besi baja dengan menggunakan oli atau gemuk ini bisa dilakukan untuk bahan-bahan yang tidak berhubungan dengan estetika karena akan merusak pemandangan. 3. Pembalutan dengan plastik. Besi dan baja cukup banyak digunakan untuk beberapa orang. Hal ini disebabkan karena kemampuan pertahanannya yang cukup tinggi. Cara mencegah korosi selanjutnya yakni bisa menggunakan pembalutan dengan plastik. Pencegahan korosi pada besi baja dengan menggunakan plastik ini merupakan ide yang sangat cocok untuk pelapisan bahan-bahan besi baja yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membutuhkan unsur estetika atau keindahan. 4. Tin plating. Tin plating merupakan sebuah proses elektrolisis yang dilakukan untuk menghindarkan bahan
dari kerusakan. Bahan yang bisa dilindungi dengan menggunakan proses ini adalah bahan-bahan besi serta besi baja dan juga bahan-bahan yang tidak terbuat dari besi. Tin plating memang sangat bermanfaat untuk melindungi barang berbahan besi yang mudah mengalami korosi. 5. Chromium plating merupakan cara mencegah korosi selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengamankan besi baja. Plating krom atau chromium plating adalah pelapisan bahan seperti besi dan juga besi baja dengan bahan krom. Bahan krom merupakan bahan yang dapat dilapiskan pada bahan-bahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya untuk perlindungan. Sifat perlindungan yang diberikan oleh krom ini mirip dengan zinc. Pelapisan besi dan juga baja dengan menggunakan bahan ini bisa dilakukan untuk bagian-bagian seperti bumper mobil dan lain-lainnya. 6. Pengorbanan anode. Satu lagi cara untuk mencegah korosi yaitu dengan pengorbanan anode atau sacrificial protection. Perlindungan ini dilakukan dengan melapisi besi baja dengan bahan yang lebih mudah berkarat. Salah satu bahan yang digunakan adalah bahan magnesium. Bahan ini merupakan bahan yang aktif sehingga lebih mudah berkarat. Jika Anda menggunakan bahan ini untuk melapisi besi, maka bahan ini akan berkarat sedangkan besinya tidak. 7. Galvanisasi. Galvanisasi merupakan pelapisan yang dilakukan dengan zinc plating. Setelah proses galvanisasi, besi dapat dilindungi dari zinc yang mengalami oksidasi. Besi galvanis sering digunakan untuk badan mobil-mobil, pisa besi, tiang telepon, dan lain sebagainya. 8. Mengontrol kelembapan udara. Mengontrol kelembapan udara merupakan cara mencegah korosi secara alami yang dapat dicoba untuk dipraktikkan. Anda bisa membuat lingkungan yang terbebas dari oksigen sehingga mencegah terjadinya korosi. Selanjutnya kita akan mempelajari elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi energi suatu reaksi kimia. Elektron atau listrik memasuki larutan melalui kutub negatif atau disebut dengan anoda. Spesies tertentu dalam larutan menyerap elektron dari katoda dan mengalami reduksi. Spesies lain melepas elektron di anoda dan mengalami oksidasi. Ciri-ciri sel elektrolisis. Pertama, tersusun dari setengah sel anoda dan setengah sel katoda. Kedua, anoda sebagai kutub positif, katoda sebagai kutub negatif. Untuk memudahkan menghafalkan, kita bisa menyingkatnya dengan KNAPO, yang artinya katoda negatif, anoda positif. Ciri-ciri ketiga adalah di anoda terjadi reaksi oksidasi, di katoda terjadi reaksi reduksi. Untuk memudahkan dalam menghafal, bisa disingkat dengan CRAW, yang artinya katoda
reduksi, anoda oksidasi. Ciri-ciri selanjutnya adalah kation atau ion positif bergerak menuju katoda, sedangkan anoda didatangi anion atau ion negatif. Selanjutnya, listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi redoks tak spontan. Aplikasi elektrolisis. Pertama adalah pada proses penyepuhan atau pelapisan logam. Kedua, produksi logam aluminium, produksi logam magnesium, dan pemurnian logam kotor. Electroplating. Dalam teknologi pengerjaan logam, proses electroplating dikategorikan sebagai proses pengerjaan akhir atau disebut dengan metal finishing. Secara sederhana, electroplating dapat diartikan sebagai proses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak dilapis. Pelapisan logam dapat berupa lapis seng atau zinc, galvanis, perak, emas, brass, tembaga, nikel, dan krom. Penggunaan lapisan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaan masing-masing material. Perbedaan utama dari pelapisan tersebut selain anoda yang digunakan adalah larutan elektrolisisnya. Dalam penelitian yang baru belakangan ini, pada tahun 2004 dilakukan oleh Tadashi Doi dan Kazunari Mizumoto, mereka menemukan larutan baru untuk elektrolisis yang dinamakan larutan sitrat, yang kekerasan deposit mencapai 440 VHN. Proses electroplating mengubah sifat fisik, mekanik, dan sifat teknologi suatu material. Salah satu contoh perubahan fisik ketika material dilapis dengan nikel adalah bertambahnya daya tahan material tersebut terhadap korosi, serta bertambahnya kapasitas konduktivitasnya. Adapun dalam sifat mekanik, terjadi perubahan kekuatan tarik maupun tekan dari suatu material sesudah mengalami pelapisan dibandingkan sebelumnya. Karena itu, tujuan pelapisan logam tidak luput dari 3 hal, yaitu untuk meningkatkan sifat teknis atau mekanis dari suatu logam, yang kedua, melindungi logam dari korosi, dan yang ketiga, memperindah tampilan atau dekoratif. Prinsip dasar electroplating. Kita mengenal istilah anoda, katoda, larutan elektrolit. Ketiga istilah tersebut digunakan seluruh literatur yang berhubungan dengan pelapisan material, khususnya logam, dan diilustrasikan seperti pada gambar. Anoda adalah terminal positif dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arus listrik. Anoda dalam larutan elektrolit ada yang larut, ada yang tidak. Anoda yang tidak larut berfungsi sebagai penghantar arus listrik saja, sedangkan anoda yang larut berfungsi selain penghantar arus listrik juga sebagai bahan baku pelapis. Katoda dapat diartikan sebagai benda kerja yang akan dilapisi, dihubungkan
dengan kutub negatif dari sumber arus listrik. Elektrolit berupa larutan yang molekulnya dapat larut dalam air dan terurai menjadi partikel-partikel yang bermuatan positif atau negatif. Karena electroplating adalah suatu proses yang menghasilkan lapisan tipis logam di atas permukaan logam lainnya dengan cara elektrolisis, maka perlu kita ketahui skema proses electroplating tersebut. Contoh electroplating dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah melapisi peralatan kendaraan yang terbuat dari logam. Melapisi peralatan makan yang terbuat dari logam. Melapisi perhiasan yang terbuat dari logam.